Pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur buat pagi hari ini. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Jadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan
Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak untuk kita bersama melihat di dalam 2 Tawarikh pasal 33, dan saya akan bacakan di ayat 13 dalam bahasa Indonesia masa kini. Allah mengabulkan doa Manasye dan mengembalikan dia ke Yerusalem untuk memerintah lagi. Karena kejadian itu, Manasye menjadi yakin bahwa Tuhan adalah Allah. Nah, Raja Manasye ini adalah anak dari Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini dicatat dalam firman Tuhan, dia adalah raja yang benar. Tetapi Manasye itu hidup dengan jahat, ya. Bahkan lebih jahat dari bangsa-bangsa yang sudah dipunahkan oleh Tuhan. Apa saja yang menjadi kejahatannya? Nah, Alkitab mencatat bahwa dia membangun kembali tempat penyembahan berhala yang sudah dihancurkan ya oleh Raja Hizkia. Lalu dia bangun kembali, lalu dia meletakkan patung berhala di dalam bait Allah. Dan dia mempersembahkan anak-anaknya menjadi korban bakaran. Dia persembahkan kepada Baal, dewa-dewa. Lalu dia juga menjalankan praktek okultisme. Nah, jika kita melihat perjalanan hidup Manasye, maka ada satu hal yang dapat kita perhatikan dan menjadi pelajaran buat kita. Manasye tercatat sebagai raja yang jahat dan dia menyesatkan bangsa Yehuda menjadi orang-orang yang jauh lebih jahat dari bangsa-bangsa yang sudah dipunahkan oleh Tuhan. Nah, mengapa Manasye bisa berbeda dengan Hizkia? Nah, Hizkia itu dia mendapatkan tambahan waktu 15 tahun ya, ketika dia divonis mati oleh Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia diberikan tambahan waktu 15 tahun. Dan kalau kita perhatikan bahwa dia sebenarnya tidak terlalu memperhatikan generasi penerusnya. Dan bisa dimungkinkan bahwa ya dia tidak memberikan pendidikan rohani kepada anaknya Manasye. Manasye menjadi raja itu umur 12 tahun. Dan dia memilih untuk mengabdikan diri kepada dewa-dewa, kepada Baal-Baal, kepada roh jahat. Ya tentunya mungkin dia mendapatkan pengaruh dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga dia menjadi jahat ya. Manasye memilih untuk mengikuti dan mengabdikan dirinya kepada Baal-Baal sesembahannya. Ya, sesembahannya itu banyak dan dia juga menyesatkan bangsa Yehuda. Lalu Allah berusaha untuk menegur mereka tetapi tidak menghiraukan sehingga Allah harus mengirimkan musuh untuk menyerang bangsa Yehuda dan juga Manasye. Lalu Manasye dibuang ke Babel oleh bangsa Asyur. Nah, dalam keadaan yang terhimpit itulah, dalam keadaan yang sesak bagi Manasye, dia menyadari kesalahannya. Dan tentu Baal-Baal yang dia sembah selama ini itu tidak dapat membebaskan dia dari kesesakan yang dia alami di Babel. Dan dia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doanya dan mengembalikannya ke Yerusalem dan juga memulihkan jabatannya sebagai raja. Nah, dari kejadian itu, maka pikiran dari Manasye ini terbuka. Dia menyadari kesalahannya dan dia mulai meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah. Dalam bahasa Inggris bahwa dia tuh menyadari bahwa inilah Tuhan yang benar. Bahwa selama ini dia menyembah sesembahan yang tidak benar, ya. Allah yang tidak dapat membebaskan dia dari kesesakan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Manasye itu baru menyadari bahwa itu adalah Allah yang sesungguhnya karena dia harus melihat satu keadaan di mana tidak ada lagi yang dapat menolongnya selain dari Allah, gitu ya. Dan dia meyakini kekuasaan Tuhan karena telah melepaskan dia dari cengkraman musuh. Nah, mungkin kita berpikir bahwa apa sih bedanya kita dari orang-orang yang menyembah Allah yang lain? Mungkin kita berpikir kan semuanya baik, semuanya tuh baik gitu ya, tujuannya baik. Tetapi kita harus punya pengertian yang benar. Apa sih bedanya kita dengan yang lain ya? Siapa sih Tuhan yang kita sembah itu? Apakah kita benar-benar meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang besar atau ya saya memilih menjadi seorang Kristen
Ya karena memang saya dari dulunya ya orang Kristen, ya saya menjalani ya seperti ini saja. Dan kalau kita melihat dalam perdebatan di media sosial, ada yang memperdebatkan Tuhanku yang benar, Tuhanku yang benar, Tuhanku yang benar, gitu ya, saling memperdebatkan. Nah, kita harus punya pemahaman yang benar. Ya, kita harus punya pemahaman yang mendalam tentang siapa Allah yang kita sembah. Apakah Allah kita adalah Allah yang berkuasa atau hanya ya seperti yang lain saja, ya punya tujuan yang baik. Nah, firman Tuhan itu tentu menjabarkan siapa Allah kita. Dan sebagai orang percaya, kita harus juga mengenal Dia secara pribadi. Ya, kita harus berusaha mengenal Tuhan dengan baik supaya kita tidak mudah tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar akan Allah yang benar itu, maka dengan keadaan yang mungkin tidak kita duga, ya kita bisa menjadi goyah karena ya kita melihat sepertinya itu lebih menjanjikan, yang lain itu lebih menjanjikan. Tetapi kita harus tahu bahwa kita berbeda dengan keyakinan yang lain bahwa ya kita punya memang Allah yang benar. Kita bisa mengenali Allah itu dari keberadaannya yang tidak pernah berubah. Nah, kalau keberadaannya sendiri pribadinya itu tidak berubah, tentu apa yang Dia janjikan itu juga tidak berubah. Segala pekerjaannya itu tidak berubah. Nah, kita jangan sampai menunggu sesuatu hal yang besar seperti halnya yang menimpa Manasye sehingga kita baru menyadari, oh ya benar ini adalah Tuhan yang benar. Tapi firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita, ya, siapakah Allah kita itu. Dan Dia melakukan segala sesuatu itu dengan tangannya sendiri. Dia adalah Allah pencipta. Dia bukan sesuatu yang diciptakan lalu disembah, Bapak Ibu, tidak. Tetapi Dia adalah Allah pencipta yang menjadikan langit dan bumi. Dia juga yang menjalankan alam semesta ini dengan segala kebijaksanaannya. Dan Dia juga mampu menolong kita. Ya, Dia punya kemampuan, kuasa yang besar juga untuk menolong kita. Nah, jangan sampai kita punya pengertian yang salah hanya karena saja Tuhan tidak menjawab doa kita, ya, atau belum menjawab doa kita. Tetapi biarlah kita punya kerendahan hati untuk kita mempelajari, mengenal Dia di dalam firman Tuhan, dan biar kita juga mengalaminya secara pribadi, ya, sehingga kita dapat seperti halnya Ayub berkata bahwa bukan hanya saja dari perkataan orang lain, ya kita percaya bahwa Dia adalah Allah, tetapi karena kita telah mengalaminya sendiri dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat benar-benar mempercaya Dia dan benar-benar mempercayakan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh kasih setia demi kasih setia yang akan disediakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama untuk lebih giat lagi mengenal siapa Tuhan kita. Jangan sampai kita digoyahkan oleh hal apapun, dan biar apa yang sudah kita pegang saat ini, kita pegang seterusnya sampai kita pergi menghadap kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji nama Tuhan. Ini menjadi perenungan kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang benar, Allah yang tidak pernah berubah. Dan biar kiranya Tuhan tolong kami supaya kami tetap teguh iman kami di hadapan Tuhan, tidak tergoyahkan oleh keadaan, tapi biar kami terus memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau senantiasa. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.